menjelaskan materi IPS yang kedua, yaitu pengaruh letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Nah, teman-teman masih ingat gak? Minggu lalu Bu Tiwi sudah menjelaskan ke teman-teman tentang letak astronomis Indonesia. Ada berapa teman-teman? Ingat gak? Yuk kita cek. Kita review sebentar ya. Nah teman-teman, kita review lagi ya. Letak astronomis Indonesia ada di 6 derajat lintang utara sampai dengan berapa yuk? 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur, ada di sini ya 95 derajatnya ya, sampai dengan 141 derajat bujur timur. Jadi kalau kita tulis letak astronomis Indonesia tadi berapa teman-teman? Oke, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini dia letak astronomis Indonesia teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, kalau tadi sudah dilihat lagi tentang letak astronomis Indonesia, apa sih dampaknya letak astronomis Indonesia ini bagi negara kita dari yang kita rasain sekarang? Ayo, ada yang tahu nggak? Kira-kira apa sih dampaknya terhadap kita sekarang ini letak astronomis Indonesia itu yang ada garis lintang sama garis bujurnya? Kita bahas satu-satu ya. Jadi teman-teman, dampak yang pertama letak astronomis Indonesia yang terletak di angka 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan itu adalah Indonesia mempunyai iklim tropis. Oke, teman-teman tahu nggak iklim tropis itu apa? Iklim tropis buat negara kita yaitu negara kita diliputi atau disinari oleh matahari secara langsung selama 1 tahun penuh. Ada yang tahu itu akibat dari apa? Oke, kita mendekat ya. Kita akan lihat teman-teman. Indonesia itu adalah negara yang salah satu negara yang paling beruntung teman-teman, karena Indonesia terletak di sini, lihat. Ini garis apa teman-teman? Lintang ya. Nah, garis lintang Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa atau 0 derajat di sini. Nah, Indonesia mempunyai keistimewaan dilewati oleh garis khatulistiwa. Dari tadi Sabang sampai dengan Merauke ya, dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi dilewati, Maluku juga dilewati, sampai ke Papua di bagian atasnya dilewati sama garis khatulistiwa. Nah, adanya garis khatulistiwa ini tadi teman-teman, karena dilewati sama garis khatulistiwa atau 0 derajat ini menyebabkan Indonesia mempunyai iklimnya tropis. Jadi letak astronomisnya dampaknya nih yang pertama yaitu dampak dari letak astronomis di atas. Dampak dari sini ya. Yang pertama apa? Indonesia mempunyai iklim tropis. Oke, dampak yang pertama Indonesia mempunyai iklim tropis teman-teman. Oke ya, iklim tropis ini apa buat negara kita teman-teman? Iklim tropis di sini teman-teman, Indonesia itu punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Seperti itu. Karena Indonesia mempunyai 2 musim teman-teman, musim kemarau dan musim hujan, mengakibatkan Indonesia banyak sekali hutan. Banyak sekali sumber daya alam yang melimpah di dalam hutan ya. Tanahnya sangat subur. Lautnya, karena lautnya
diliputi oleh sinar matahari juga banyak biota-biota laut yang unik yang hanya ada di Indonesia, teman-teman. Seperti itu salah satu keistimewaan Indonesia mempunyai iklim tropis. Ya, tadi iklim tropis mempunyai 2 musim. Yang pertama tadi Bu Tiwi sebutkan musim kemarau. Yang kedua musim penghujan. Nah, ini ya. Yang pertama dampaknya buat Indonesia adalah Indonesia mempunyai iklim tropis. Sedangkan untuk dampak yang kedua, letak astronomis bagi Indonesia yaitu adanya pembagian waktu di wilayah Indonesia. Jadi, kita dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua di sini mempunyai waktu yang berbeda-beda, teman-teman. Atau disebut dengan zona waktunya berbeda-beda. Ada berapa zona waktunya? Yes, ada 3, betul. Yang kita bahas ya, ada 3 zona pembagian zona waktu di wilayah Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai pembagian zona waktu ya teman-teman. Ya tadi Bu Tiwi bilang ada 3 zona pembagian waktu. Yang pertama kita akan bahas dulu bagian paling barat Indonesia, yaitu waktu disebut juga dengan waktu Indonesia bagian barat. Ada apa aja sih daerahnya di waktu Indonesia bagian barat? Ada bagian Pulau Sumatera, seluruhnya di Pulau Sumatera, ada Jawa, secara keseluruhan juga di Pulau Jawa, dan ada Kalimantan. Tapi Kalimantan hanya setengah, teman-teman. Batasnya ada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sampai sini. Teman-teman lihat nggak ada titik-titik warna biru yang Bu Tiwi buat? Oke ya, ini adalah batas waktu wilayah Indonesia bagian barat, teman-teman. Nah, sedangkan sebelahnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, ada Sulawesi juga, 1 pulau, ada Bali, kalau teman-teman ke Bali, ada Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, ini termasuk ke dalam waktu Indonesia bagian tengah. Oke, sedangkan satu lagi, ada Maluku, Pulau Maluku, Maluku Utara dan Provinsi Maluku sendiri, serta yang paling timur kita, Papua, paling timur Indonesia ya, Papua ya, itu termasuk ke waktu Indonesia bagian timur. Jadi kalau ditulis nih, sudah Bu Tiwi tulis di sini, dampak yang kedua yaitu ada pembagian 3 zona waktu. Ada WIB, waktu Indonesia bagian barat, ada WITA atau waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia bagian timur. Ayo, tadi ingat gak sudah Bu Tiwi sebutkan waktu Indonesia bagian barat apa aja pulaunya, Indonesia bagian tengah apa aja pulaunya, dan Indonesia bagian timur apa aja pulaunya? Insya Allah ingat ya teman-teman. Itu dia dampak dari letak astronomis Indonesia. Ada 2 dampaknya. Oke, nanti kita selanjutnya akan bahas tentang dampak dari letak geografis Indonesia.